Ya, saudara, kita langsung membahas terkait dengan maraknya pembobolan kartu kredit. Ini juga karena terjerat rayuan endorse hingga terjebak dalam kasus pembobolan kartu kredit ini. Kita akan bahas bersama dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur, ada Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Selamat pagi, Pak Yudo. Selamat pagi, Mbak Stefani. Ya, Pak Yudo. Di studio juga ada pakar keamanan siber dari Lembaga Keamanan Siber Cisrek, Pratama Persada. Selamat pagi, Mas Pratama. Pagi, Mbak Stef. Dan Anda juga bisa berpartisipasi secara langsung dalam perbincangan kita pada pagi hari ini melalui nomor telepon 02153660500. Saya mau ke Pak Yudo dulu ya, Mas Pratama. Pak Yudo, saya ingin tanya soal awal mula informasi ini bisa terungkap. Dari mana? Dari korban atau gimana? Baik, untuk awal dalam proses ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur melakukan penyelidikan dengan adanya Satgas Patroli Cyber. Nah, dari data yang didapati ya ada beberapa akun kemudian meluncing atau menunjukkan adanya akun tiket kekinian di mana para pelaku usaha ini memberikan diskon yang tidak rasional dan tidak merupakan hal yang biasa. Nah, kemudian dilakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan ya, kemudian didapatlah 4 nama tersangka yang saat ini sudah dilakukan penangkapan dan kemudian penahanan ya, diantaranya dari Jakarta, kemudian Bali ya. Yang pertama ada 2 peran di sini dari 4 tersangka. 3 peran dalam satu ini adalah pelaku usaha untuk traveling ya dengan memberikan promo yang kemudian membeli pada satu tersangka lainnya, perannya adalah menjual identitas atau pembobolan dari kredit card. Ya, dari pembelian ini dibeli seharga 30-40% yang kemudian dijualkan menjadi 60 sampai dengan 70% oleh pelaku usaha kepada para pelanggan atau customernya. Sehingga patut diduga ini memang merupakan illegal access ya dalam dunia identitas ya, khususnya di kredit card yang kemudian dilakukan proses penyidikan sampai dengan saat ini, Mbak. Pak Yudo, ini korbannya ada bukan hanya warga negara asing kah, ada warga negara Indonesia kah? Sejauh ini proses penyelidikan dan penyidikan juga masih berlangsung ya. Untuk sejauh yang kita dapati dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur, ini didapati ada dari warga negara Jepang ya. Saat ini juga belum ada konfirmasi terkait dalam ini karena mengingat Undang-Undang ITE memang bukan delik aduan ya, maka langsung dalam hal illegal access ini ditangani oleh Direktorat Penyidik Reserse Kriminal Khusus. Ada berapa korban kartu kredit yang sudah terpantau? Sejauh ini kita menangani satu. Dari satu ini berkembang menjadi 4 tersangka tadi yang saya sampaikan. Oke, 4 tersangka ini punya peran masing-masing. Artinya mereka akan mendapatkan akibat hukum yang berbeda, dijerat pasal yang berbeda? Sama ya, ini kan terkait dengan penggunaan illegal access ya, terkait dengan data pribadi seseorang melalui kredit card. Ini kita kenakan sama ya ITE dalam hal penggunaan illegal access. Pak Yudo, MR mengaku ini mendapatkan data pemilik kartu dari spammer. Apakah penelusuran dari Polda Jawa Timur juga sampai ke siapa spammer ini? Iya, dalam hal ini setelah dapat dari spammer ya, ini masih kita lakukan pendalaman. Kemudian juga dijualkan kepada 3 tersangka lainnya tadi saya sampaikan. Jadi dengan harga yang sangat murah ya. Dari harga normal misalkan tiket harga 1 juta ini dijual dengan harga 30-40% atau sekitar 300-400 ribu. Sehingga pelaku usaha traveling ini bisa menjual lebih murah dengan diskonnya. Tetap mendapatkan keuntungan dari hasil kejahatannya termasuk untuk pembayaran operasional diantaranya seperti endorse. Berarti spammernya belum diketahui ya Pak ya? Ya, kita masih lakukan pendalaman dari penyidik. Nanti perkembangan kita akan sampaikan kembali dari penyidik. Oke, Pak Yudo, izin saya mau ke Mas Pratama dulu. Mas Pratama tadi disebut ada peran spammer di sini. Sebenarnya dari data Anda sendiri seperti apa sih sepak terjang spammer? Seberbahaya apa mereka di dunia maya saat ini? Jadi begini, ini awalnya adalah data yang terekspos, data kartu kredit terekspos. Nah, cara mendapatkan kartu kredit itu ada banyak cara gitu. Kita bisa melakukan hacking ke bank, penyedia kartu kredit, atau kita bisa nyari di black market.
gitu. Nyari sendiri di Nyari black sendiri market. black market. Atau kita melakukan pencurian dengan menggunakan misalkan mesin EDC atau pakai skimmer dan lain-lain, ya kan. Nah, data ini oleh beberapa orang itu dijual. Nah, ketika dijual dan ada yang beli, data ini bisa digunakan nama, kemudian tanggal expired kartu kredit, nomor kartu kredit, Semua yang dibutuhkan 3 untuk angka di transaksi. belakang kartu kredit itu bisa digunakan untuk melakukan transaksi di internet begitu, ya kan. Nah, ini yang diperjualbelikan. Ketika kita memiliki data ini bisa kita gunakan untuk membeli apapun sebenarnya gitu. Kalau di merchant-merchant yang trusted biasanya mereka meminta verifikasi dari penyedia kartu kreditnya. Misalkan kartu kredit di Indonesia gitu. Ketika kita transaksi di Traveloka misalkan, Ya. nanti akan ada verifikasi ini masukkan OTP gitu misalkan. Nah, tetapi beda cerita ketika kartu kredit itu dikeluarkan oleh bank-bank dari luar negeri gitu. Karena mereka hanya cukup data-data yang di dalam kartu kredit itu saja gitu. Sehingga ketika kita memiliki data itu bisa kita gunakan. Nah, kebetulan ada yang jual kan di Facebook gitu kan. Sebenarnya Facebook itu mungkin hanya ya mungkin 1% Sebagian kecil. lah gitu. Sebagian kecil, Kecil lah gitu. sekali berarti kalau Hanya kecil 1%. sekali gitu. Apabila kita bisa lihat kita masuk ke dark web atau deep web, di situ ada jutaan angka data kartu kredit yang bisa kita beli sebenarnya. Tapi tidak gitu. semua orang bisa Nah, mengakses semua ke orang deep bisa web akses ke sana dan dark gitu. web Nah, itu. ini yang menurut saya kelemahan kita gitu. Kenapa? Karena memang perlindungan data itu menjadi hal yang saat ini tidak diperhatikan. Dan undang-undangnya belum Undang-undangnya juga belum ada. selesai Gitu. ya, Sehingga ketika terjadi rampung seperti dirancangkan. ini bingung yang disalahin siapa gitu. Apalagi ketika yang digunakan kartu kreditnya mereka tidak merasa bahwa kartu kredit digunakan karena mungkin limitnya sampai 1 miliar gitu. Hilang 1 juta mungkin nggak akan kerasa lah gitu. Saya mau tanya ke Pak Yudo. Pak Yudo, ini tim siber dari Polda Jatim juga sampaikah ke deep web atau dark web untuk memantaunya? Bagaimana Mbak? Apakah Polda Jatim atau tim siber dari Polda Jatim khususnya ini juga melakukan penelusuran atau pemantauan di deep Benar. web atau dark web tadi Benar yang? sekali. Aha. Jadi benar sekali Mbak, tadi Pak Pratama menyampaikan juga bahwasannya ini masih dalam proses pendalaman dan penyelidikan terus ya. Karena ini sudah berjalannya sekitar 1 sampai dengan 2 tahun, ada beberapa yang usaha traveling. Kemudian juga yang melakukan MR ini tersangka juga melakukan sudah hampir 2 tahun. Artinya dari keuntungannya aja sudah hampir setengah miliar atau 500 juta masing-masing peran ya. Tentu ini masih pendalaman dan akan ada penelusuran kembali kepada korban-korban yang lainnya. Oke, berarti ada juga sudah mengarah ke deep web dan dark web ya Pak ya? Sudah bergerak ke sana? Bisa bergerak Ya. menembus ke sana? Ya, tentu kita akan banyak berkoordinasi juga dengan instansi terkait ya, Mbak ya, baik di dunia perbankan maupun juga di Spenduk dan kemudian juga beberapa yang memang kita lihat dari sasaran para pelaku ini. Oke, Mas Pratama, ini berarti para spammer ini bisa mengakses bukan hanya data orang atau kartu kredit di Indonesia, tapi juga dari luar. Iya, karena begini, biasanya orang jual tuh paketan gitu. Oke. Jadi banyak hackers, kemudian banyak orang-orang yang memang mereka memiliki data-data kartu kredit, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, mereka jualnya biasanya paketan. Nah, paketan itu mereka juga kadang-kadang ada klasifikasinya. Ini kartu kredit yang platinum, ini yang gold, ini yang biasa seperti itu. Sehingga harganya juga berbeda-beda begitu. Ya kan? Nah, biasanya ketika mereka menjual, nah mereka menjualnya itu juga dia pikir mungkin ini akan digunakan untuk melakukan kejahatan juga gitu, sehingga dia mungkin dijualnya juga ke tempat lain dengan data yang sama juga gitu. Jadi kadang-kadang sebenarnya ini agak si pembeli data kartu kredit ini agak gambling juga gitu, karena terkadang data kartu kredit yang dia beli tidak bisa digunakan juga. Kenapa? Karena mungkin sudah diblokir, kemudian atau sudah digunakan oleh orang lain begitu, sehingga dia harus menggunakan kartu kredit lain. Nah, biasanya paketan ini tidak cuma 1 atau 2, biasanya dia beli sekaligus misalkan 1000 data begitu, sehingga dia akan coba-coba terus menggunakan mana yang kena. Nah, ini pas apesnya orang Jepang yang kena ini gitu, ya kan? Nah, ketika Jadi orang bisa mengakses memang ke seluruh dunia bahkan. bisa seluruh dunia. Bahkan ingat nggak ketika dulu lagi rame-rame WikiLeaks gitu. Iya. Saat itu WikiLeaks diblok, kemudian
Mastercard sama Visa tidak boleh melakukan donasi ke WikiLeaks. Akibatnya apa? Visa sama Mastercard dihack sama hackers. Itu ada jutaan data kartu kredit yang terekspos gitu, yang bisa kita ambil dengan bebas di dark web gitu. Nah itu bisa digunakan gitu. Apalagi di Indonesia ini moga-moga tidak terjadi begitu. Kadang-kadang kalau kita apply kartu kredit kan kita diminta untuk memberikan kartu kredit sebelum yang kita miliki kan. Betul. Terus difotokopi sama agennya itu. Datanya langsung ditambah lagi. Ketika mereka difotokopi, kita nggak tahu itu fotokopinya sampai mana gitu. Apalagi ketika tidak ditutup, misalnya 3 nomor di belakang kartu kredit, kemudian angka di kartu kreditnya yang bagian tengah tidak kita blok begitu, sehingga data itu bisa digunakan untuk belanja di internet. Bagaimana apa yang harus bisa kita lakukan agar kita tidak menjadi korban? Kita akan bahas usai jeda dan jangan lupa kami juga membuka telepon interaktif. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama Sapa Indonesia Akhir Pekan. Anda bisa bergabung secara interaktif melalui nomor telepon 0215366500 dan sudah bersama dengan kami Ibu Maria dari Jakarta. Selamat pagi Bu Maria. Selamat pagi. Silakan Bu, Bu Maria. ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diceritakan mungkin pengalaman? Pak, ya ini kan kejadian seperti ini sudah sering terjadi ya. Bahkan sebelum-sebelumnya banyak juga kasus rekening yang dibobol. Pastinya kan kita punya rasa nggak nyaman dan nggak aman. Padahal mungkin kita sudah rutin mengganti nomor PIN dan lain-lain gitu. Ini gimana ya Pak? Maksudnya kenapa kejadian ini terus berulang? Apa sih yang bisa supaya nasabah tuh merasa aman gitu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Maria dari Jakarta. Lalu berikutnya ada Ibu Dela dari Tangerang. Selamat pagi Bu Dela. Selamat pagi. Silakan Bu. Iya Mbak, ini aku mau tanya deh, kan akhir-akhir ini juga kan marak kalau pelakunya itu kan bukan dari WNI ya, dari WNA juga ada beberapa yang kasus menjadi apa namanya? Skimmer. Ya, itu pemerintah sendiri bagaimana ya Mbak ya kebijakannya ya Mbak ya sebenarnya? Baik, terima kasih Bu Dela dari Tangerang. Kita jawab dari Bu Maria dulu. Di mana celahnya, Mas Pratama melihat? Ya, jadi yang pertama adalah ini diakibatkan karena data pribadi kita ini sudah tersebar kemana-mana, ya kan? Yang tadi saya bilang dari mulai kita pembuatan kartu kredit atau banknya tidak aman, kemudian kadang-kadang kita lengah, kita belanja ke tempat yang memang tidak trusted sehingga kartu kita dicuri gitu. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat ini bisa diantisipasi kalau kita memiliki undang-undang perlindungan data pribadi gitu. Sehingga masyarakat ini bisa dilindungi sehingga ketika terjadi masalah-masalah seperti ini, ketika kita lihat masalahnya adalah dari pihak penyedia layanan, misalnya dari bank gitu, ya harus bank yang disalahkan gitu. Misalkan seperti pertanyaan dari Bu Dela tadi ya, ada nggak sih landasan hukumnya, payung hukumnya? Kalau payung hukum di Indonesia tentang penyalahgunaan ini kan kita ada undang-undang ITE gitu. Tetapi untuk pelindungan data pribadi ini kita masih belum ada walaupun itu tersebar di beberapa peraturan pemerintah gitu. Apalagi ketika pelakunya adalah pelaku dari luar negeri. Nah, itu kadang-kadang kita hanya mendeportasi gitu, tidak memproses secara hukum gitu. Nah, ini juga menurut saya perlu perhatian juga. Tadi ada Pak Yudo, saya pikir beliau sangat ahli dalam bidang ini. Penegakan hukum itu sangat penting sekali. Ketika orang tertangkap, kemudian ketika diadili gitu ya, kalau bisa dihukum maksimal lah gitu, biar ada efek jera untuk yang lainnya begitu. Sehingga ketika kedepannya orang berpikir, oh saya mau melakukan carding gitu, dia akan berpikir bahwa oh ini adalah pelanggaran yang memang hukumannya cukup besar karena ancaman hukumnya bisa sampai 6 tahun loh gitu, ya kan. Bagaimana Pak Yudo melihat sebagai penegak hukum, seberapa urgensi RUU data perlindungan pribadi termasuk untuk kasus seperti ini? Baik, benar Mbak. Jadi untuk era perkembangan digital dalam perekonomian digital juga terus berkembang. Sebagaimana arahan Bapak Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan menyampaikan, ini merupakan wujud dari perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat dari Polda Jatim terkait dengan di era digital ya khususnya. Untuk ITE kita kenakan sudah sesuai benar kata Pak Pratama, ini ancaman hukumannya di atas 5 tahun atau 6 tahun ya Undang-Undang ITE. Namun ini kan tidak membuat efek deteran. Artinya
ini perlu lagi kita akan mendalami dari skema yang ada dulu ya, skema yang ada dulu ini kan belum tuntas. Oke. Artinya juga butuh perhatian kita bersama, maka dari itu kita melakukan edukasi juga, menghimbau ya, baik itu penggunaan data pribadi kepada suatu jasa apapun ini perlu diperhatikan. Pertama kepada masyarakat, kedua juga pembelajaran juga bagi endorse ya. Ini yang menarik perhatiannya kan ada endorse. Iya betul Ada Pak. 7 endorse yang memberikan suatu perhatian bagi masyarakat lain sehingga ikut serta dalam kegiatan ini. Dan itu tidak diketahui oleh para public figure. Nah, perlu diingat ini kan ada profesi ya, profesi ini harus profesional, maka harus pelajari tuntas dan benar ya ketika kerjasama ataupun MOU dengan jasa-jasa baik produksi barang maupun jasa dalam kegiatan traveling gitu Mbak Stefani. Pak Yudo, ini berarti hari-hari ini kan banyak selebritas disebutnya ya, selebritas yang dimintai keterangan. Apakah mereka dari hasil, tentunya ini bagian dari penyidikan, dari hasil keterangan mereka, ini bisa dikatakan mereka juga turut serta kalau dalam bahasa tindak pidana? Untuk skemanya pertama tadi saya sampaikan ada 4 tersangka, itu ada 2 peran ya, 3 tadi saya sampaikan pelaku usaha traveling yang menggunakan hasil daripada data carding tadi ya, yang kemudian dijadikan pembayaran atau keuntungan. Kemudian juga ada yang bagian memang mengambil data MR yang dari Bali ya, ini kemudian menjual dengan harga murah. Artinya untuk peran endorse ini kan peran yang memang di era digital sangat diperlukan ketika untuk bagian marketing misalkan. Tetapi ini perlu jeli ya, dari mensrianya perlu kita pelajari kembali dari penyidik dan tentunya tidak semudah itu untuk menyertakan dalam suatu tindak pidana tanpa adanya profesional dari alat bukti yang ada di penyidik. Maka nanti kita masih analisa dan pelajari dari 4 saksi yang sudah kita periksa terkait public figure dan masih ada pekan depan lagi tiga public figure yang tentunya kita jadwalkan sesuai dengan kebutuhan penyidik Mbak Stefani. Jadi sebenarnya Pak Yudo perlu diklarifikasi lagi, ini usaha travel ini apa betul usaha travel atau hanya kamuflase? Ya, artinya usahanya benar ya. Sekarang dengan era digital kan bisa menggunakan karena antara ini skemanya terputus ya, ketika dari MR kepada tersangka lain yang menggunakan carding untuk traveling ini tidak ada saling bertemu, hanya komunikasi saja dengan DM di chat baik FB, Telegram ya. Kemudian juga antara pelaku usaha dengan yang endorse saja juga dengan menggunakan SMS, WhatsApp, telepon ya. Jadi tidak saling bertemu dan inilah perkembangan era digital saat ini dan perlu kita perhatikan bersama. Berarti kalau ada nanti korban yang tertarik dengan travel ini yang ternyata mendapatkan berasal dari pembobolan kartu kredit, ini tidak artinya tidak melibatkan atau tidak bisa dikatakan melibatkan dari para selebritas ini yang melakukan promosi? Ya, sejauh ini kita masih baru memproses pemeriksaan berita acara saksi ya terhadap 4 public figure. Ini sejauh ini masih kita pelajari untuk nanti hasil dari analisa dan gelar perkara penyidik apakah ini masuk bagian dari penyertaan atau tidak. Namun kami perlu jelaskan dulu ya bahwasannya mereka memang tidak saling mengenal dan tidak mengetahui. Nanti kita akan sampaikan perkembangannya Mbak Stefani. Baik Pak Yudo, kita sapa dulu, ada penelpon yang sudah bergabung, Pak Syahrul. Selamat pagi Pak Syahrul. Ini Pak para ya. Pak Syahrul? Ya, halo. Iya, silakan Pak. Ya, ini untuk ya manapun seperti kita teman jalan bukan daripada keuangan non perbank ya ini pengalaman saya lah gitu untuk konsisten kedua mungkin jalan ada permainan dalam Maaf Syahrul, tampaknya kita mengalami gangguan audio. Saya mau ke Mas Pratama. Ya. Mas Pratama, ini yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya begitu membaca kasus ini. Ini ketika dia membobol kartu kredit, lalu dia membelikan tiket travel ataupun hotel, ini kan tentu harus memasukkan nama yang spesifik. Kalau bukan dia, tentu orang lain pun tetap harus diisi nama tertentu. Lalu kemudian ini bisa dijual dengan harga murah kepada tersangka lainnya, lalu kemudian diberikan kepada para selebritas sebagai fee lah untuk promosi.
namanya bisa berubah-ubah atau seperti apa sebenarnya? Bisa Ya, diubah nggak bisa secara dong digital? gitu. Ini nggak, kalau kita pesan kan nggak bisa, namanya harus fix gitu kan. Ini kan berarti kan si tersangka yang pertama kali dia menggunakan kartu kredit beli itu yang dia yang order sebenarnya gitu ya kan. Jadi dari user, kemudian user ini ke tiket murah ini dia order mau kemana, nah datanya dikasihkan kepada si yang mau beli gitu, yang ada di Bali itu, nah di Bali itu yang membelikan gitu. Tapi namanya kan tentu harus spesifik dari awal membeli. Iya. Tapi kemudian tidak bisa digunakan oleh orang lain dengan nama Nggak berbeda bisa dong harusnya nggak bisa begitu. Sehingga memang ini butuh proses, jadi memang ordernya itu by pesanan begitu. Berarti secara digital pun tidak mungkin kan mengubah nama-nama itu dengan dari awal pembelian sampai dengan akhir penggunaan. Ya harusnya nggak mungkin ya, kecuali kita melakukan hacking. Tetapi kartu kredit yang digunakan itu kan open gitu. Artinya apa? Artinya ketika ada order, si tersangka ini yang memiliki data kartu kredit ini, mereka tinggal mengorderkan. Tiketnya jadi dikasih kepada si tiket murah ini, kemudian tiket ini dikasihkan kepada si yang beli gitu. Pak Yudo, konteks pertanyaan saya sama, bagaimana sebenarnya transaksi dari keempat tersangka ini dan juga yang melibatkan para selebritas ini sebenarnya? Iya, benar sekali. Dalam satu keterangan saksi ya, public figure, yaitu Saudara Gisel juga menyampaikan, pada saat ini kan endorse-nya itu berupa jasa, tidak pembayarannya sifatnya tunai. Ketika ada satu keluarga akan ke Australia, pada saat itu tiketnya dibeli, ini satu keluarga terpisah, ya, baik dari tiket, kemudian pesawatnya, dan juga tempat duduknya. Nah, ini yang menunjukkan bahwasan indikasi untuk pembelian ini satu persatu, tidak bisa bersamaan. Nah, namun ini masih dalam proses pendalaman dalam penyidikan ini. Artinya ya pengguna carding ini sudah paham betul ya, ketika membeli tiket itu dalam nilai jumlah nominal tertentu harus dipecah, tidak bisa satu. Artinya bisa menggunakan beberapa data. Ya, ini yang perlu masih kita dalami dari penyidikan ini. Nah, Pak Yudo, berarti sekarang fokus penyidikan akan kemana lagi? Ya, jadi kita masih pertama tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya ya. Terkait dengan ini kan jaringan dengan menggunakan link digital ya, tentu ini sangat masih meluas karena tidak berbatas waktu ya, dan juga tidak berbatas real time dan tidak berbatas wilayah atau waktu. Nah, kemudian untuk beberapa terkait dengan penggunaan yang atau diambil oleh tersangka MR data ya, ini kan masih kita lakukan pendalaman 2 tahun, cukup waktu yang lama. Ya, mungkin secara random bisa nanti kita dalami kembali dan nanti kita sampaikan terkait dengan hal ini. Terutama juga memang apabila ada korban yang merasa korban dalam hal ini juga bisa melaporkan kepada Polda Jatim untuk kita lakukan penyelidikan lebih dalam lagi. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Truno Yudo. Boleh tanya sebentar nggak? Sedikit saja ya, Mas Pratama. Waktu kita terbatas. Ini Pak Yudo, kalau menurut saya perlu lebih dikaji lebih dalam lagi masalah endorsement ini Pak Yudo. Karena kenapa? Karena masyarakat saya pikir tidak akan membeli tiket ini kalau tidak ada endorse gitu. Jadi jangan merasa nggak enak kalau ternyata lebih dalam lagi nanti ke kasusnya begitu. Itu pesan dari Mas Pratama, Pak Yudo. Ya. Benar. Kayak misalkan kayak arisan online gitu, kita nggak kenal siapa-siapa, kita beli juga kita kan karena endorse gitu ya kan. Nah itu saya pikir itu perannya sangat besar sekali. Baik. Gitu. Terima kasih Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko sudah bersama dengan Sapa Indonesia Pekan. Terakhir untuk Mas Pratama, mungkin bisa memberikan tips-tips bagi kita semua bagaimana untuk bisa menjaga keamanan kita sebagai pengguna kartu kredit ketika mungkin memasukkan atau menggunakan kartu kredit kita di marketplace atau secara daring atau juga bahkan ketika kita menggunakan di toko-toko yang menggunakan EDC ya, itu bagaimana, apa yang harus kita waspadai? Yang pertama, kita harus tahu bahwa kartu kredit kita ini sangat rahasia, gitu. Jadi kartu yang kita simpan di dompet itu jangan sampai dilihat sama orang lain. Jangan sampai kita kopinya jangan sampai dilihat orang lain. Kalaupun misalkan kita copy harus kita tutup 3 angka di belakang kartu sama nomor kartu kredit yang di bagian tengah gitu. Yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita mau belanja pakai kartu kredit, pastikan bahwa ketika kita di kasir tidak ada mesin lain selain mesin EDC. Bentuknya macam-macam, tapi bentuknya biasanya bentuknya kecil, dipasang di bawahnya EDC. Di bagian bawah ya, sehingga ketika dia kartu digesek, dia ikut gesek ke alat ini. Begitu digesek, data kita udah terkopi. Ketika terkopi itu bisa digunakan untuk melakukan kejahatan atau dipakai untuk duplikasi. Itu alatnya kasat mata ya? Berarti alatnya kasat mata bisa kita lihat. Kemudian yang ketiga,
ketika kita bertransaksi online, kita harus hati-hati sekali, kita harus belanja di tempat-tempat yang memang trusted gitu. Jangan kita belanja di tempat-tempat yang menawarkan harga murah, kemudian ternyata dia tidak terkenal merchantnya gitu. Nah, itu sangat bahaya sekali. Kemudian yang keempat, yang paling penting adalah kita harus mengaktifkan two factor authentication ketika transaksi. Artinya kita mengaktifkan OTP atau mengaktifkan notifikasi ke bank penyedia kartu kredit ke handphone kita ketika terjadi transaksi. Dengan biaya sekecil apapun tetap iyalah, aktifkan saja. Itu worth it lah gitu demi keamanan kita. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Pratama, terima kasih. pakar keamanan siber, Siap. sudah bergabung bersama dengan Sapa Indonesia Air Pekan.